Selain motif cinta segitiga, ternyata NK memiliki motif lain. Kepada polisi, ia mengatakan memiliki dendam lantaran korban mengeluarkannya dari pekerjaan. Ia juga mengungkap sering dibully hingga pernah Cinta segitiga. Lagi-lagi ini adalah sebuah hal klise yang seringkali terjadi di berbagai negara, apalagi di Indonesia. Banyak kasus yang menyeramkan terjadi gara-gara cinta segitiga, di mana kali ini AA akan membahas tentang seorang istri yang tega menghabisi nyawa suaminya hanya demi menikah dengan berondong. Uniknya, kode untuk menghabisi suaminya sendiri ini dengan cara memberikan kode desahan istri yang sangat menggairahkan. Kali ini AA akan mengajak kalian berkenalan dengan seorang pria bernama Budiantoro atau biasa dipanggil Budi. Dia adalah seorang pria berusia 38 tahun yang merupakan anak dari pemilik usaha wajan. Budi merupakan warga Kapanewon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Usaha pembuatan wajan itu bisa dikatakan berkembang dan membuat kehidupannya lebih baik serta tercukupi. Namun setelah 20 tahun, orang tuanya menjalani usaha tersebut. Akhirnya Budi selaku anaknya ini diberikan kuasa untuk menggantikan peran orang tuanya menjalani roda usaha pembuatan wajan. Di tangan Budiantoro pun, usaha wajan itu tetap berjalan, bahkan meningkat dan mengungguli kedua usaha orang tuanya yang terdahulu. Karyawannya pun juga bertambah banyak dan orderannya membludak hingga gak terbendung. Budi pun sempat kewalahan gara-gara orderan yang banyak. Namun semua itu berhasil diatasi berkat kegigihan Budi dalam meneruskan warisan usaha wajan orang tuanya yang selama ini dirintis bertahun-tahun. Dalam kesehariannya, Budi dibantu oleh sang istri yang bernama Kusrini berusia 30 tahun. Mereka menikah di tahun 2001 dan dikaruniai 3 anak. Kusrini bukan hanya membantu sang suami menjalani usaha, namun dia pun memiliki tugas untuk memasak yang akan diberikan kepada pekerja pengrajin wajan. Rutinitas itu selalu dia lakukan sejak awal pernikahannya dengan Budi. Rumah tangga mereka yang dilalui selama 20 tahun bukan tanpa dilalui masalah, namun masalah itu dapat diselesaikan dengan baik-baik, sehingga keluarga mereka pun tetap terlihat harmonis. Namun sayangnya, pada tahun 2019, Budi mendapatkan kabar duka jika Pak adenya yang merupakan kakak dari ibunya telah meninggal dunia. Kabar meninggal Pak adenya ini membuat keluarga yang merantau ke Samarinda bergegas kembali ke Yogyakarta. Ada salah satu pria bernama Nurholis atau biasa dipanggil dengan Holis berusia 22 tahun yang merupakan anak dari Pak adenya Budi. Dia kembali ke Jogja untuk mengurus kematian ayahnya. Holis yang udah meninggalkan Jogja bertahun-tahun dan tinggal di Samarinda bersama ibunya yang udah menikah lagi. Sang Bule yang merupakan ibunya dari Budi menawarkannya untuk menetap di Jogja dan bekerja di tempatnya menjadi karyawan pembuatan wajan. Penawaran itu pun langsung diterima oleh Holis. Sosoknya yang baik, sopan, super dan juga cekatan. Dalam beberapa bulan bekerja aja, Holis langsung menguasai pekerjaannya yang membuat bulenya dan Budi merasa sangat senang. Dia pun mendapatkan kepercayaan untuk mengurus operasional, baik membeli bahan baku atau pada saat memproduksi wajan. Ditambah lagi, Holis sangat ringan tangan membantu sepupunya Budi di pabrik ataupun di luar pabrik. Sosoknya yang baik dan sopan, dengan cepat dia meraih simpati dari sekitarannya. Bahkan Holis pun dekat dengan anak-anaknya Budi. Dia pun suka membantu jika belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pembawaannya yang tenang membuat Budi perlahan-lahan menjadikan Holis tempat curhatnya, dan memang mereka adalah sepupu. Budi pun sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Holis. Holis pun selaku sepupu mencoba memberikan saran yang baik. Namun nyatanya, Kusrini sama dengan Budi. Dia pun selalu curhat kepada Holis jika sedang kesal kepada Budi. Mau gak mau, Holis pun mencari penyambung lidah pada saat Budi dan Kusrini sedang bertikai. Namun anehnya, sosok Budi yang dikenal ramah kepada Holis mendadak menjadi berubah sikapnya. Yang biasanya Holis disuruh berbelanja barang-barang keperluan produksi wajan, Budi mulai bersikap acuh. Biasanya Budi menjadikan Holis tempat curhatnya. Mendadak, Budi menjadi dingin, cuek kepada Holis.
Hollis pun merasa bingung dengan perubahan dari sepupunya itu. Padahal, Hollis merasa nggak pernah berbuat salah kepada Budi. Hari demi hari, sikap Budi semakin cuek kepada Hollis. Hollis pun merasa nggak enak. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya dan tinggal sementara di rumah kakaknya di daerah Bungul yang masih di daerah Bantul, Yogyakarta. Ketika itu Budi sedang merebahkan badan di rumahnya. Tiba-tiba terdengarlah suara HP istrinya Kusrini berbunyi telepon. Lalu gak lama dari situ terdengar lagi suara chattingan masuk yang kebetulan Kusrini pun sedang berada di luar rumah. Budi spontan membuka HP tersebut. Pada saat dibuka, Budi sangat terkejut melihat ada pesan masuk dari Hollis. Terlihat istrinya berchat mesra dengan Hollis. Semua riwayat dari pesan itu dibaca oleh Budi, termasuk pada saat Kusrini di kamar mandi, dan dia mengatakan kondisinya sedang dalam kondisi nggak berbusana. Budi pun yang membaca chat itu udah memiliki bukti kuat jika mereka telah berselingkuh. Rupanya itu alasan Budi mendiamkan Hollis karena Budi merasa curiga istrinya memiliki hubungan terlarang dengan sepupunya. Saat itu juga mendidihlah amarah dari Budi seketika itu. Perselingkuhan ini berawal dari hubungan teman curhat antara Kusrini dengan Hollis. Lambat laun mereka pun terjebak dalam perangkap setan hingga menjalin hubungan terlarang. Hollis yang terpaut 8 tahun gak menyurutkan cintanya kepada Kusrini. Walaupun Hollis lebih muda daripada Kusrini, dia tetap bergairah dan bersemangat kepada mamah muda beranak 3. Sementara di sisi lain, Budi yang udah mendapatkan bukti perselingkuhan mereka langsung menegur Kusrini, dan Kusrini pun mengakui semua perselingkuhannya. Mereka berdua mendatangi rumah kakaknya Hollis. Setibanya di sana, Budi pun langsung meluapkan amarahnya kepada Hollis dan meminta Hollis segera meninggalkan Bantul. Jika Hollis gak mau menuruti perkataannya, Budi bersama dengan teman-temannya akan bertindak lebih jauh lagi. Setelah kejadian itu, rupanya di balik itu semua, Kusrini dan Hollis tetap masih berhubungan, walaupun hanya via telepon atau chattingan aja. Bedanya kali ini, mereka berdua lebih hati-hati lagi dalam berhubungan agar gak ketahuan Budi. Hollis yang udah mentok cintanya kepada Kusrini dan ngebet banget ingin menikahi Kusrini, dia lebih memilih bertahan dengan cinta terlarang itu. Kusrini pun sama dengan Hollis. Dia pun ingin mengajukan cerai kepada Budi, namun dicegah oleh Hollis. Hollis merasa jika itu sampai terjadi, maka yang akan dicari dan kemarahan Budi akan dilampiaskan ke Hollis. Hollis pun mulai berpikir, daripada dia dihabisi oleh Budi, lebih baik dia menghabisi duluan dan itu diutarakan ke Kusrini. Kusrini yang mendengarnya itu menantang balik, apakah Hollis berani melakukan hal gila itu? Hollis pun dengan tegas menjawab berani. Demi cintanya, ia rela melakukan apapun demi kepentingan bersama. Lalu mereka pun mengatur rencana untuk menghabisi Budi. Walaupun Kusrini sempat menolak dan meminta untuk dibatalkan, namun Hollis meyakinkan Kusrini dan tekad Hollis pun udah bulat, ingin hidup Budi berakhir. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Hollis datang ke rumah Kusrini sesuai rencana. Hollis bersembunyi dan menunggu kedatangan Budi. Ketika Budi pulang dan membuka pintu, Kusrini mulai bertingkah genit dan manja untuk mengajak bermain kuda-kudaan di ranjang. Ibarat kata monyet dikasih pisang, Budi pun langsung mengiyakan keinginan istrinya itu. Awalnya mereka berkencan di dalam kamar, namun merasa kurang nyaman. Kusrini pun mengajaknya untuk pindah ke ruang tamu dan bermain di sofa biar lebih bervariasi gayanya. Tanpa disadari oleh Budi bahaya telah mengintai dirinya, Kusrini pun mengeraskan suara desahannya dengan kencang. Budi yang menyangka itu tanda kenikmatan, menambah kecepatan gerakan layaknya torpedo. Namun ternyata itu hanyalah kode kepada Hollis. Hollis pun keluar dan mengendap-endap dari persembunyiannya, dan dari belakang, Hollis langsung menjerat leher Budi hingga meregang nyawa. Mirisnya lagi, istrinya gak berbuat apa-apa nih lur. Setelah suami yang dinikahi selama 20 tahun dihabisi oleh orang lain. Seolah-olah gak terjadi apa-apa, dan malahan Kusrini seperti puas melihat suaminya tiada. Setelah itu mereka memakaikan baju ke tubuh Budi dan membungkusnya dengan spray, serta membawa tubuhnya ke gudang pabrik untuk menyimpannya di sana sambil berpikir
untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Mereka pun sempat mandi bersama, lalu makan sate ketika azan maghrib, serta menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Ketika jam udah menunjukkan pukul 11 malam, mereka melanjutkan aksinya dengan membawa tubuh Budi menggunakan mobil Innova hitam. Tujuannya yaitu membuang tubuh Budi demi menghilangkan jejak pembunuhan itu. Setelah berputar-putar mencari lokasi, akhirnya Hollis pun menemukan wilayah yang cocok untuk membuang jasadnya, yaitu di sekitaran Sedayu Kabupaten Bantul, di selokan Selo Gedong, Desa Argodadi. Namun Hollis pun udah memiliki rencana lainnya, seolah-olah terjadi perampokan dengan cara memecahkan kaca depan, lalu melepas plat nomor. Setelah berhasil membuang tubuh Budi, ternyata Hollis ini blunder, Lur. Mobil Innova itu malah diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Karena polisi merasa curiga mendapati mobil tanpa plat nomor dan kacanya pun dalam kondisi pecah, Hollis pun segera dibawa ke kantor polisi. Pada saat diinterogasi, awalnya banyak kejanggalan dari keterangan yang diberikan oleh Hollis. Hingga polisi pun terus melakukan interogasi dan akhirnya Hollis menyerah dan mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Budi. Akhirnya, Kusrini pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun motifnya adalah hubungan cinta segitiga. Selanjutnya kedua tersangka terjerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Kuat dugaan jika Kusrini merupakan otak dari pembunuhan berencana ini. Dugaan bahwa Kusrini merupakan dalang di balik semua ini ternyata dibantah oleh Kusrini dan dia mengatakan kalau bukan dia yang merupakan otak penghabisan nyawa suaminya tersebut. Kusrini menjelaskan ide penghabisan nyawa itu datang dari Hollis. Hollis pun mengaku selain ingin menikahi Kusrini, dia pun merasa was-was takut kepada Budi dan teman-temannya menghabisinya setelah diancam beberapa waktu yang lalu. Kusrini pun sangat menyesali perbuatannya itu. Terlebih lagi dia nggak bisa melihat ataupun merawat ketiga anaknya. Itulah, Lur, jika perbuatan yang dilakukan tanpa berpikir baik dan buruknya, sehingga menjadi penyesalan di akhirnya. Kalau udah begini, yang menjadi korban paling besar adalah anak-anak mereka dan masa depannya. Mereka masih butuh sosok ayah dan ibu di samping mereka. Karena demikian, perasaan dari anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa, jadinya ya kasihan kan ya anak-anaknya. Tapi kalau menurut pendapat kalian gimana nih, Lur? Coba deh komentar di bawah. Oke, Lur, sekian dulu ya video AA hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini ya. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe.